Shalom adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Kayana di sini ya. Nah adik-adik, hari ini kita akan memulai ibadah sekolah hari Minggu online kita. Jadi adik-adik bisa mempersiapkan hati dan diri ya. Nah yang masih main-main, yang masih jalan-jalan, yang masih makan, boleh berhenti dulu ya. Kita mau sungguh-sungguh menghadap Tuhan. Nah, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, kakak mau ajak kita untuk menyanyi satu lagu ya. Ada yang masih ingat lagu Mengikut Yesus Keputusanku? Nah, jangan lupa dengan gerakannya. Nah, jempol dan kelingking. Kalau jempol itu melambangkan apa? Jempol melambangkan Yesus dan kelingking melambangkan manusia. Jadi kelingking selalu mengikuti jempol. Kita mau olahraga sedikit ya. Kita olahraga otak. Nah, ayo adik-adik semuanya boleh berdiri, kita menyanyikan Mengikut Yesus Keputusanku. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, kita mau berjanji kepada Yesus untuk mengikuti Dia sepanjang hidup kita. Nah, adik-adik, kakak ingin mengajak kalian untuk berdoa. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih saat ini kami boleh berkumpul untuk bersekolah minggu ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati ibadah sekolah minggu ini. Biarlah ini menjadi kepujian bagi nama-Mu. Dan biarlah Engkau memberkati dimanapun kami berada. Kami boleh sungguh-sungguh ya Tuhan mengikuti sekolah minggu ini. Jauhkan dari berbagai macam godaan, gangguan, sehingga kami boleh fokus untuk bersekolah minggu dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ya Tuhan. Kami menyerahkan sekolah minggu kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Berkati kakak-kakak yang melayani sekolah minggu ini ya Tuhan. Dan biarlah sekolah minggu ini menjadi kepujian bagi nama-Mu saja. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Tetapi hari ini ada yang spesial. Apa ya kira-kira? Ya, hari ini yang membawakan firman Tuhannya adalah Ibu Pendeta Rusmiati STH. Nah, adik-adik boleh mempersiapkan diri dan juga boleh mempersiapkan Alkitabnya ya. Jadi selama firman Tuhan dibacakan atau diberitakan, Alkitabnya boleh dibuka. Nah, adik-adik, kita mau menyanyi satu lagu lagi ya. Kita mau menyanyi Firman Tuhan ku dengar. Ya, kita mau menyanyikan Firman Tuhan ku dengar. Kita menyanyikannya secara bersama-sama. Ku ingin bertumbuh subur berbuah
pagi adik-adik yang dikasih di dalam Tuhan. Bersyukur karena pada hari ini boleh bersama-sama dengan adik-adik sekolah minggu kelas kecil, di mana kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan melalui layanan sekolah minggu online pada hari ini. Dari Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 hingga yang ke-42. Dan nanti dilanjutkan dari Injil Yohanes pasal yang ke-11 sampai pasal yang ke-12, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus, kami pada saat ini mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus memimpin kami agar kami dapat menjadi anak yang baik, agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan, mengerti dan melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan, di dalam kehidupan adik-adik semua tentunya memiliki orang yang sangat penting gitu di dalam hidupnya. Kalau seandainya di rumah itu kedatangan tamu yang sangat spesial, tentunya adik-adik semua akan bergembira dan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Siapa tamu spesial bagi adik-adik? Dipikir dulu ya. Adik-adik mungkin mengatakan ada kakek dan nenek yang dari tempat jauh berkunjung ke tempat adik-adik. Atau ada keluarga dari tempat jauh. Wah, senang sekali ya, karena bisa berkumpul, bercerita bersama, dan pun melakukan banyak hal. Nah, hari ini kepada kita juga dikatakan ada dua orang bersaudara di sebuah kampung yang bernama Betania. Nama mereka adalah Maria dan Marta. Hari itu mereka juga sangat senang sekali adik-adik. Mereka kedatangan seorang tamu yang sangat istimewa. Siapa ya kira-kira? Nah, sekarang adik-adik boleh buka tadi Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 hingga yang ke-42. Oke, di situ siapa dikatakan tamu istimewa yang datang ke rumah Maria dan Marta? Pintar sekali. Yang datang pada saat itu adalah Tuhan Yesus. Wah, saking senangnya Maria dan Marta menerima kunjungan Yesus, mereka dengan diri mereka masing-masing mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Marta dengan segera pergi ke rumahnya, dia mempersiapkan segala sesuatunya, dia memasak di dapur, menyediakan beraneka macam makanan. Lalu ketika dia sedang sibuk memasak, dia berpikir, kok dari tadi saya sibuk sendiri ya? Maria di mana? Kemudian dia melihat keluar. Wah, adik-adik, si Maria ternyata sedang asik duduk di dekat kaki Yesus. Dia bercerita dan juga mendengarkan apa yang Yesus ceritakan. Marta kesal sekali adik-adik. Dia sudah lelah-lelah, tetapi tidak dibantu oleh Maria. Sedangkan mereka mempersiapkannya untuk Yesus. Lalu dia datang kepada Yesus dengan muka yang cemberut. Tuhan, kenapa Tuhan tidak peduli kepadaku? Mengapa Tuhan membiarkan Maria hanya duduk di situ, tidak membantuku untuk menyediakan makanan, memasak di dapur? Tuhan Yesus bukannya tidak tahu apa yang dilakukan oleh Marta. Tuhan bahkan melihat dia sangat sibuk sekali. Bahkan teramat sangat sibuk sampai sangat melelahkan sekali. Lalu Tuhan katakan, Marta, engkau sudah bekerja dengan begitu luar biasa, sangat sibuk sekali, dan juga tentunya sangat lelah. Tapi kamu melupakan satu hal. Dari segala sesuatu itu ada satu yang terpenting, yaitu mendengarkan perkataan Tuhan. Dan Maria sudah melakukan apa yang menjadi bagian yang benar di dalam hidupnya. Tetapi kamu juga tidak salah. Hanya saja saking sibuknya kamu melupakan apa yang seharusnya kamu dengarkan dan menjadi bagian yang terpenting bagimu. Adik-adik yang dikasih di dalam Tuhan, hari ini juga mau dikatakan bahwa sebenarnya setiap kita juga memiliki kesibukan yang baik seperti Marta, gitu ya. Apalagi minggu-minggu ini kemarin
semua kita sibuk ya. Kita belajar, kita mengikuti ulangan. Walaupun ulangan semester kali ini kita tidak harus turun ke sekolah, tetapi kita juga sibuk mempersiapkan diri di rumah, menjawab soal dengan baik agar nilai kita juga baik. Nah, adik-adik, apakah belajar dan mengerjakan tugas sekolah itu salah? Apakah Tuhan melarang kita melakukannya? Oh, tidak sama sekali. Tuhan sangat senang ketika melihat adik-adik rajin belajar. Tuhan sangat senang ketika adik-adik mau membantu orang tua di rumah. Tuhan sangat senang ketika adik-adik mau menjaga adik-adik yang masih kecil di rumah. Tetapi Tuhan mau katakan bahwa sesibuk-sibuknya kita, mari kita menyediakan waktu untuk Tuhan. Maksudnya kita tidak lupa untuk berdoa, kita tidak lupa untuk mendengarkan firman Tuhan atau membaca Alkitab. Kita tidak lupa untuk memberitakan kebaikan Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, segala sesuatu yang dilakukan Maria dan Marta, hubungan mereka dengan Tuhan adalah segala sesuatu yang baik, di mana mereka juga mau menjadi bagian dari kasih Tuhan. Pada suatu waktu, di waktu berikutnya, setelah berselang waktu yang lama, hari ini Maria dan Marta dalam keadaan sedih, adik-adik. Mereka bersedih, mereka menangis. Ada apa ya? Ternyata saudara mereka laki-laki yang namanya Lazarus sedang sakit. Adik-adik bayangkan saja kalau kita punya mama papa, kita punya saudara yang sedang sakit, bagaimana rasanya? Kita sedih ya. Kita maunya apa? Kita maunya mama papa, saudara kita semua sehat, ataupun yang sedang sakit cepat sembuh. Nah, karena mereka mengingat mereka ini punya teman, sahabat yang baik, yaitu Tuhan Yesus, maka mereka juga meminta kepada Yesus agar datang ke Betania untuk menyembuhkan Lazarus. Ketika kabar itu datang kepada Yesus, Yesus mendengarkannya. Tetapi Yesus tidak langsung berangkat. Sehingga beberapa waktu kemudian kakak yang mereka kasih ini, saudara yang mereka kasih ini, Lazarus ini meninggal, adik-adik. Aduh, hati mereka sangat hancur. Mereka bersedih, mereka menangis. Ternyata tidak hanya Maria dan Marta yang menangis, adik-adik. Teman-teman juga menangis. Mereka sangat mengasihi Lazarus di dalam hidup mereka. Lalu ketika Tuhan Yesus datang, Maria dan Marta yang pada waktu itu masih dalam keadaan sedih dan menangis, menyongsong Yesus. Yang pertama-tama adalah Marta. Dia bercerita tentang keadaan saudaranya. Lalu Yesus mencari Maria, dan Maria pun pergi mendatangi Yesus dan berkata, "Tuhan, jika Engkau datang beberapa waktu yang lalu, saudaraku tidak akan meninggal. Dia akan masih ada bersama-sama dengan kami dan dia pasti akan sembuh." Tuhan melihat betapa sedihnya Maria, Marta, dan teman-temannya. Tuhan Yesus juga sedih ya, karena dia juga bersahabat dengan Lazarus. Maka kemudian hadirlah belas kasihan Tuhan. Tuhan mau agar mereka juga mendapatkan kasih, kebaikan, dan kepulihan. Lalu Tuhan Yesus membawa mereka menuju ke kubur Lazarus. Adik-adik, 4 hari loh sudah Lazarus itu mati. Lalu Tuhan Yesus katakan, "Buka pintu kuburnya." Mereka saling melihat satu dengan yang lainnya. Dibuka apa enggak ya? Gitu. Tetapi ketika Yesus meminta, maka mereka membukanya. Aduh adik-adik, apakah dia langsung sembuh? Tidak. Tuhan Yesus berkata, "Lazarus, bangunlah." Wah, seketika setelah Yesus mengatakan Lazarus bangunlah, Lazarus keluar. Dia sehat. Dia bangkit, dia hidup dari kematiannya. Wah, luar biasa ya adik-adik.
Dan ini membuat banyak orang yang menangis pada hari itu semakin bersuka cita gitu. Mereka menangis juga bukan karena sangat sedih lagi, tetapi mereka sangat bahagia karena Lazarus sudah dibangkitkan oleh Yesus. Nah, apa yang dilakukan oleh Yesus ini diberitakan oleh mereka ke banyak tempat. Apakah semua orang suka? Apakah semua orang senang? Kalau kepada adik-adik ditanyakan, apakah adik-adik senang mendengar apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Ibu pendeta percaya, adik-adik mengatakan, kami senang, kami gembira. Tetapi tidak semua orang suka. Mereka marah. Yesus apa-apaan sih? Nanti semakin banyak loh orang yang percaya kepada Yesus. Kemarin saja Yesus sudah mengajar Maria. Sebenarnya nggak boleh loh perempuan itu duduk mendengarkan ajaran Tuhan Yesus. Itu hanya untuk laki-laki saja. Tapi Tuhan Yesus mau kok mengajar orang perempuan gitu. Terus yang kedua, Yesus melakukan mujizat. Aduh Tuhan Yesus, nanti orang tahu kalau Tuhan Yesus itu adalah benar-benar Allah yang berkuasa. Dia adalah Allah yang mampu melakukan segala sesuatu dan adalah pemilik hidup. Wah, ini ancaman. Orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi tidak suka. Mereka merancangkan bagaimana caranya agar Yesus boleh ditangkap, dihukum. Bahkan mereka merencanakan untuk membunuh Yesus. Wah, sedih sekali ya adik-adik. Ternyata tidak semua yang baik itu bisa diterima oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita, seperti yang terjadi pada Yesus dan juga orang-orang Yahudi itu. Lalu kemudian 6 hari sebelum Paskah, kembali di Betania, Yesus berkumpul bersama dengan banyak orang. Salah satunya adalah Lazarus. Mereka sedang mengadakan perjamuan. Adik-adik, ketika mereka sedang mengadakan perjamuan, tiba-tiba datanglah seorang perempuan. Ketika dilihat, siapakah dia? Oh, Maria. Padahal semuanya laki-laki ya adik-adik. Tapi Maria karena dia sudah punya hubungan yang baik dengan Tuhan, dia tidak peduli. Dia datang kepada Tuhannya. Kenapa dia mau datang kepada Tuhan Yesus? Ingat kan, tadi Ibu Pendeta katakan bahwa beberapa waktu yang lalu saudaranya sudah dibangkitkan oleh Yesus. Dia sangat berterima kasih dan dia mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Semua mata melihat kepada Maria. Apa yang dia lakukan? Mereka berbisik-bisik, Maria ngapain ya? Maria ngapain ya? Ternyata Maria membawa minyak yang sangat mahal, wangi sekali ya, harumnya keciuman oleh orang di ruangan itu. Wah, Maria membawa minyak yang namanya narwastu. Adik-adik, minyak ini harganya mahal sekali. Jadi tidak sembarangan digunakan. Minyak ini hanya digunakan untuk kecantikan, untuk kematian, untuk mengurapi orang yang sudah meninggal, dan juga dipergunakan oleh imam-imam ketika mereka sedang melaksanakan ibadah untuk memuliakan Tuhan. Nah, karena harganya sangat mahal, mereka sangat berhati-hati dan hanya menggunakannya pada waktu-waktu tertentu. Tapi apa yang dilakukan Maria? Dia tidak peduli seberapa mahal harga minyak itu. Dia pergi kepada Yesus, dan apa yang dilakukannya kembali membuat orang terheran-heran adik-adik. Dia menumpahkan minyak itu di kaki Yesus. Wah, kalau orang memakainya di wajah supaya wajahnya cantik, ini ditumpahkan di kaki Yesus. Maria benar-benar keterlaluan ya. Seberapa banyak sih uangnya Maria? Kok dia mau membuang begitu saja minyak narwastu itu? Maria tidak memikirkan hal itu. Lalu kemudian Maria menyeka kaki Yesus itu. Apakah dia mengambil kain di rumah orang itu? Tidak. Dia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya yang panjang. Wah, mau ya? Adik-adik ada ya yang mau menyeka kaki temannya dengan rambutnya?
sepertinya gak mau ya, rasanya aneh. Tetapi Maria sungguh-sungguh melakukannya dengan tulus. Ia sungguh-sungguh berterima kasih kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus begitu baik kepadanya, kepada Marta, dan juga kepada Lazarus. Sehingga ketika ia memberikan segala sesuatu itu, walaupun nilainya mahal, dia tidak peduli. Walaupun sebenarnya dia cuma punya itu di dalam hidupnya yang paling berharga, gitu. Di rumah itu yang paling bernilai hanya narwastu itu. Tetapi dia tidak menyesal untuk memberikannya. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan sesuatu yang jauh lebih besar nilainya, yaitu kehidupan kepada saudaranya Lazarus. Adik-adik, sekarang mungkin kita sudah tidak lagi ya bertemu dengan Yesus secara langsung seperti Maria, Lazarus, Marta pada waktu itu. Apakah kita masih bisa menunjukkan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan walaupun kita tidak bertemu secara langsung? Bisa dong, pasti bisa. Bagaimana caranya? Nah, caranya yang pertama, apa sih yang kita punya di dalam hidup kita? Yang pasti semua punya waktu. Nah, adik-adik, waktu adik-adik bisa diberikan untuk Tuhan. Bagaimana caranya kasih waktu buat Tuhan? Nah, yang pertama, kita mau membagi waktu itu untuk Tuhan. Dalam satu hari itu, dari banyak kesibukan kita, mari kita berikan pagi hari, kita berdoa pagi, mau makan, kita berdoa, mau belajar, kita berdoa, kita juga membawa keluarga kita membaca firman Tuhan, sehingga dengan demikian kita tidak jauh dari apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, ketika kita sudah beri waktu kepada Tuhan, kita banyak tahu kan apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita. Lalu yang kedua, apa yang kita berikan? Ketaatan kita kepada Tuhan. Kan kita diminta tadi ya untuk melakukan segala sesuatu yang baik, dan itu sudah kita ketahui ketika kita mau memberi waktu untuk Tuhan, kita belajar akan kebenaran firman-Nya, maka Tuhan menuntut kita untuk taat, untuk selalu setia kepada Tuhan, agar kita tidak yang menjadi orang yang hanya ikut-ikutan gitu. Kita mau percaya Tuhan Yesus karena mama papa percaya sama Tuhan Yesus, karena kakak percaya sama Tuhan Yesus. Tetapi kita sungguh-sungguh mau percaya Tuhan Yesus dengan seluruh kehidupan kita. Lalu kemudian kita juga boleh memberikan sesuatu yang kita miliki, yang terbaik. Misalnya adik-adik ya, kita itu mau memberikan sesuatu kepada teman. Kita mau berikan kepada teman kita yang terbaik dari apa yang kita punya. Kita berikan misalnya hadiah yang baik, sesuatu yang layak gitu. Atau kita mau berbagi makanan yang bisa dinikmati oleh mereka, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Atau misalnya adik-adik merasa punya banyak sepatu yang masih bagus, masih baru, tetapi udah pada sesak tuh, mau dibagikan sama teman-teman yang gak punya sepatu. Boleh, semuanya boleh, asal kita mau memberikannya tanpa terpaksa. Kita mau berikan dengan ketulusan. Kita gak mikir, kalau aku kasih, aku dapat apa ya dari dia. Tapi kasih aja gitu, tulus-tulus aja. Kita berikan aja semua yang mau kita berikan itu benar-benar gitu. Bukan karena paksaan, bukan karena disuruh, tetapi karena hati kita yang memang mau memberi. Nah, memberi untuk teman, memberi untuk saudara, berbagi kepada mereka juga sudah menunjukkan bahwa kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih di dalam Tuhan, luar biasa Tuhan dalam hidup kita. Luar biasa Tuhan berkarya dalam hidup ini, memberikan kesempatan untuk belajar, tidak hanya untuk orang dewasa, tetapi juga untuk adik-adik, anak-anak yang dicintai Tuhan, dan juga tidak hanya untuk laki-laki, tetapi juga untuk perempuan seperti kita. Tuhan mau berkarya, memberikan kehidupan kepada semua orang, dan Tuhan ingin kita tetap setia kepadanya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa, kita bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman Tuhan.
Kami sudah diajarkan melalui Maria dan Marta, melalui Lazarus, bagaimana Tuhan mengasihi kami dan bagaimana Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk menerima berkat pengajaran Tuhan. Kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih dengan memberikan yang terbaik yang kami miliki. Pertama-tama Tuhan, kami mau menyediakan diri kami untuk terus berdoa, untuk terus mendengar firman Tuhan, untuk membaca firman Tuhan, untuk memuji nama Tuhan, dan untuk melakukan pekerjaan baik yang boleh menyukacitakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami di hari-hari berikutnya untuk kembali mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh kami lakukan dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Amin. Terima kasih untuk Ibu Pendeta yang telah membawakan firman Tuhan. Nah, dari firman Tuhan tadi kita tahu ya, jadi ketika kita memberi sesuatu, apakah Tuhan memerlukannya? Jawabannya tidak ya, karena Allah tidak memerlukan apapun dari kita. Karena apa? Allah itu sendiri yang mempunyai bumi ini dan menciptakan segala isinya. Jadi dia tidak memerlukan apapun dari kita. Nah, ketika kita memberi kepada Allah, itu menunjukkan bahwa kita mengasihi Dia. Kita mau mengucap syukur atas kebaikan yang Allah telah beri kepada kita. Karena apa? Karena Allah itu begitu mengasihi kita manusia, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Sehingga apa? Kita yang seharusnya dihukum tidak jadi dihukum, tetapi kita memperoleh hidup yang kekal. Jadi kita sangat bersyukur ya kalau kita bisa menunjukkan kasih kita kepada Allah dengan apa yang kita miliki, pemberian yang kita berikan kepada Allah, baik kepada sesama kita maupun untuk pelayanan Tuhan. Nah, adik-adik, dari sini kalian tahu ya bahwa memberi atau perbuatan baik itu bukan untuk menyelamatkan kita, tetapi sebagai rasa syukur kita karena Allah sangat mengasihi kita. Jadi perbuatan baik kita tidak membawa kita kepada hidup yang kekal atau surga, tetapi perbuatan baik kita itu untuk menunjukkan kasih kita kepada Allah. Nah, yang membawa kita kepada hidup yang kekal atau surga hanya ada satu ya, yaitu melalui Yesus Kristus. Dengan cara apa? Kita percaya dan beriman serta taat kepada Yesus. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan ya. Persembahan ini sebagai ungkapan syukur kita atas kebaikan Tuhan kepada hidup kita. Nah, adik-adik bisa memasukkannya ke dalam amplop dan nantinya boleh diserahkan kepada Kak Ipana yang bekerja di kantor BPH atau melalui transfer rekening ke rekening yang ada tertera di pengumuman ini ya. Untuk merespon firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Ibu Pendeta tadi, kita mau menyanyi satu lagu. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus, aku berjanji. Mari adik-adik kita menyanyikannya bersama-sama. Alkitab selalu bersaksi bagimu.
tidak terasa ibadah sekolah minggu kita sudah selesai ya. Nah, sebelum mengakhiri sekolah minggu kita, kakak mengingatkan lagi supaya minggu depan boleh mengikuti ibadah sekolah minggu online lagi ya. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan gaya hidup sehat dan mengikuti protokol kesehatan selama masa pandemi. Adik-adik, kakak mengajak kita semua untuk berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau mengucap syukur untuk ibadah kita hari ini. Dan kita mau menyerahkan hidup kita ke depan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu di mana hari ini kami sudah mengikuti ibadah sekolah minggu online. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan waktu untuk kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, serta Engkau memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Biarlah firman-Mu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan, dan Engkau juga boleh menyertai kami di dalam kami melakukan setiap apa yang Engkau perintahkan ya Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan persembahan yang telah kami berikan tadi. Biarlah persembahan tadi boleh berguna untuk pelayanan-Mu dan nama-Mu semakin dimuliakan di bumi. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah satu sama lain. Biarlah Engkau tutup bungkus kehidupan kami. Biarlah kami menyerahkan seluruh sisa hidup kami dan kami menyerahkan setiap aktivitas kami ke depan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Kami rindu minggu depan kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu lagi ya Tuhan. Tuhan berkati setiap kegiatan kami ke depan. Biarlah Engkau tutup bungkus keluarga kami, Engkau jagai kami, jauhkan dari sakit penyakit, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke depan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup